Said bin Jubair. Tokoh kita kali ini termasuk salah seorang imam kaum muslimin. Dia sangat terkenal dengan ibadah dan tangisannya. Seperti namanya, dia senang melaksanakan perintah Allah. Kita berharap semoga dia diterima Allah sebagai syuhada. Dia salah seorang wali Allah yang soleh dan yang dikabulkan doa-doanya. Inilah Said bin Jubair yang disiksa oleh para perwira Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi hingga meninggal. Bisa saja dia mendoakan Hajjaj agar tidak membunuhnya, akan tetapi dia tidak mau melakukannya. Anehnya, dia malah berdoa agar dirinya jadi orang terakhir yang dibunuh. Dia mengikuti Ibnu Ali Ash'ats untuk memerangi Al-Hajjaj bin Yusuf. Dia mengajak orang untuk memerangi sang gubernur karena tindakannya telah meresahkan umat, sombong, tidak mau melakukan sholat, menghalang orang sholat, dan merendahkan martabat kaum muslim. Nama dan kelahiran: namanya Said bin Jubair bin Hisham al-Asadi al-Walibi. Abu Muhammad, dipanggil pula dengan Abu Abdillah. Dia adalah seorang imam, hafiz, ahli tafsir, dan seorang syuhada. Az-Zahabi menegaskan bahwa dia dilahirkan pada masa kekhalifahan Abu Hasan Ali bin Abi Thalib. Dia lahir pada tahun 46 Hijriah. Sanjungan para ulama: jika ada penduduk Kufah yang meminta fatwa kepada Ibnu Abbas, dia biasanya berkata, "Bukankah di antara kalian terdapat Said bin Jubair?" Ada seseorang menghadap Ibnu Umar dan bertanya tentang ilmu waris. Dia berkata, "Tanyakan kepada Said bin Jubair, karena dia lebih tahu tentang ilmu berhitung daripadaku. Dia sangat ahli di bidangnya dan dapat membagi sesuai dengan ketentuan." Asy'ats bin Ishaq berkata, ada yang mengatakan bahwa Said bin Jubair adalah ulamanya para ulama di masanya. At-Tabari berkata, dia adalah orang yang dapat dipercaya dan merupakan imam serta hujjah kaum muslimin. Ibrahim An-Nakhai berkata, sesudah dia meninggal dunia, tidak ada yang kemampuan intelektual sebanding dengan Said. Khusyaif, dia berkata, orang yang paling tahu tentang ilmu Al-Quran adalah Mujahid, yang paling tahu tentang haji adalah Athaw, yang paling tahu hukum halal haram adalah Thaus bin Kaisan, yang paling tahu tentang talak adalah Said bin Al-Musayyib, dan yang paling bisa menguasai semua disiplin ilmu itu adalah Said bin Jubair. Ibadahnya: dia adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Dia selalu sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim sebelum sholat subuh. Setelah selesai sholat, dia berzikir sampai selesai melaksanakan sholat subuh. Setiap tahun dia pergi ke Mekah 2 kali, sekali untuk haji dan sekali untuk umrah. Saat Ramadan, Said bin Jubair melakukan sholat isya, kemudian pulang dan hanya berada di rumah sebentar. Lalu dia kembali ke masjid dan sholat tarawih bersama. Setelah itu melakukan sholat witir 3 rakaat dan membaca doa kunut yang panjangnya sama dengan membaca 50 ayat Al-Quran. Said bin Jubair sering menangis pada malam hari hingga penglihatannya rabun. Said bin Jubair adalah murid senior Ibnu Abbas yang menjadi pemimpin ahli tafsir. Dia banyak berguru kepada Ibnu Abbas. Suatu ketika seorang penduduk Kufah bertanya kepada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas pun langsung menjawab, "Tidakkah di antara kalian terdapat Said bin Jubair?" Cobaan yang menimpanya. Takdir Allah menghendaki terjadinya perselisihan antara Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, salah satu gubernur dinasti Umayyah, dengan panglimanya bernama Ibnu Ash'ats. Perang argumen berkembang menjadi fitnah besar yang menelan banyak korban. Fitnah itu terjadi ketika Hajjaj mengutus Ibnu Ash'ats bersama pasukannya menaklukkan kota Ratbil di Turki, di belakang daerah bernama Sajistan. Maka berperanglah pasukan Ibnu Ash'ats dan berhasil menguasai wilayah tersebut, termasuk merebut beberapa benteng yang kokoh dan mendapatkan banyak ghanimah. Kemudian panglima itu mengirim utusan ke Hajjaj agar menyampaikan kabar gembira dan mengirimkan 1/5 ghanimah untuk Baitul Ma'al. Selain itu, dia juga meminta izin untuk sementara menghentikan perang. Hal ini agar dia dapat mempelajari seluk-beluk medan maupun kebiasaan penduduk negeri itu sebelum menyerbu daerah pedalaman yang belum diketahui medannya. Namun Hajjaj murka dengan alasan itu.
Dia menulis surat balasan berisi kecaman dan menuduh Ibnu Ash'ats pengecut serta mengancam akan memecatnya. Begitu surat dari gubernurnya datang, Ibnu Ash'ats mengumpulkan para perwiranya. Beliau membaca surat itu untuk dimusyawarahkan sikap yang harus diambil. Ternyata para komandan menyarankan untuk menentang perintah Hajjaj. Maka Ibnu Ash'ats berkata, "Apakah kalian berbayat untuk berjihad hingga Allah membersihkan bumi Irak dari kezalimannya?" Akhirnya mereka berbayat kepada Ibnu Ash'ats. Selain itu, Hajjaj menulis surat kepada bawahannya di Basrah dan kota-kota lain untuk mengumpulkan para ahli zimah untuk kembali ke tempat asal masing-masing. Perintah Hajjaj segera dilaksanakan. Para ahli zimah itu dikumpulkan dan dijauhkan dari pekerjaannya. Di pinggiran kota mereka dikumpulkan dan dipaksa kembali ke desa-desa yang telah lama mereka tinggalkan. Para wanita, anak-anak dan orang-orang tua menangis berurai air mata. Mereka berteriak, "Wahai umat Muhammad, wahai umat Muhammad." Mereka bingung hendak berbuat apa, tak tahu harus pergi kemana. Kemudian, para ulama Bashrah berusaha agar perintah itu dibatalkan. Namun hasilnya nihil. Mereka pun ikut menangis lalu berdoa agar Allah mengentaskan mereka dari musibah tersebut. Kekecewaan para ulama diketahui oleh Ibnu Ash'ats. Dia mendekati para ulama untuk mendukung perjuangannya. Kemudian beberapa tokoh tabi'in dan ulama Islam turun tangan. Di antara termasuk Said bin Jubair, Abdurrahman bin Laila, Imam Asy-Sya'bi, Abul Bukhtari dan sebagainya. Perang besar antara kedua belah pihak meletus. Awalnya kemenangan berpihak di pasukan Ibnu Ash'ats, tapi sedikit demi sedikit keseimbangan beralih. Pasukan Hajjaj berada di atas angin, sampai akhirnya kekuatan Ibnu Ash'ats dapat dihancurkan. Ibnu Ash'ats melarikan diri dan pasukannya menyerah kepada Hajjaj. Setelah itu, Hajjaj memerintahkan pemberontak agar berbaiat kepadanya. Di antara mereka ada yang menaati dan sebagian kecil menghilang. Termasuk yang menghilang adalah Said bin Jubair. Orang-orang yang menyerah itu datang berbayat, namun mereka dikejutkan oleh kejadian yang tidak terduga. Hajjaj berkata kepada salah seorang di antara mereka, "Apakah engkau mengaku kafir karena telah membatalkan baiatmu kepada pemimpinmu, Ibnu Ash'ats?" Jika dia menjawab, "Ya," maka diterima baiatnya yang baru lalu dibebaskan. Namun jika menjawab tidak, maka dibunuh. Sebagian dari mereka yang lemah terpaksa mengaku kafir demi keselamatan dirinya, sedangkan sebagian lagi tetap teguh dan tidak mengindahkan perintah tersebut, tetapi harus membayar dengan nyawanya. Pembantaian itu menelan ribuan korban orang mukmin yang teguh pendiriannya, dan ribuan lain yang selamat adalah terpaksa mengaku dirinya kafir. Said bin Jubair yakin bahwa kalau dia tertangkap, maka akan menghadapi dua pilihan itu juga. Dua pilihan yang paling manis dari keduanya pun terasa pahit. Oleh sebab itu, beliau memilih keluar dari Irak. Ia bersembunyi dari masyarakat, maka berkelilinglah ia di bumi Allah dengan sembunyi-sembunyi agar tak diketahui oleh Hajjaj dan kaki tangannya. Akhirnya dia tinggal di sebuah desa di dekat Mekah. Selama 10 tahun beliau tinggal di sana, waktu yang cukup lama untuk menghilangkan dendam Hajjaj. Tetapi ada perkembangan situasi yang tak terduga. Seorang amir baru ditugaskan ke Mekah, yaitu Khalid bin Abdullah Al-Qasri dari Bani Umayyah. Para sahabat Said bin Jubair khawatir karena mereka tahu kekejaman orang tersebut. Mereka menduga bahwa wali baru itu pasti akan menangkap Said bin Jubair. Mereka berkata kepada Said bin Jubair, "Orang itu datang ke Mekah. Demi Allah, kami khawatir akan diri Anda. Sebaiknya keluar saja dari sini." Namun Said menjawab, "Demi Allah, sudah lama aku bersembunyi sampai malu kepada Allah. Aku memutuskan tetap tinggal di sini, pasrah dengan kehendak Allah." Dugaan orang tentang kekejaman Khalid tidak meleset. Tentara Khalid mengepung rumah Said, lalu menangkap dan mengikatnya di depan murid-murid dan para sahabatnya. Setelah itu mereka membawanya ke Hajjaj. Said menghadapi semua itu dengan tenang. Beliau berkata kepada para sahabatnya, "Sesungguhnya pada suatu malam aku pernah ibadah bersama dua teman.
kami memohon dapat mati syahid. Kedua kawanku sudah mendapatkannya, tinggal aku yang masih menunggu. Sampailah Said di kota Wasit. Said dihadapkan kepada Hajjaj bin Yusuf. Setelah berada di hadapan Hajjaj, dengan pandangan penuh kebencian Hajjaj bertanya, "Pilih bagi dirimu cara kematian yang kau sukai." Said berkata, "Pilihlah sendiri wahai Hajjaj. Demi Allah, untuk setiap cara yang kau lakukan, Allah akan membalasmu dengan cara setimpal di akhirat nanti." Hajjaj bertanya, "Tidakkah engkau menginginkan ampunanku?" Said menjawab, "Ampunan itu hanyalah dari Allah, sedangkan engkau tak punya ampunan dan alasan lagi di hadapannya." Memuncaklah kemarahan Hajjaj. Dia memerintahkan algojonya untuk menyiapkan pedang dan alasnya. Said tersenyum mendengarnya, sehingga Hajjaj bertanya, "Mengapa engkau tersenyum?" Said menjawab, "Aku takjub atas kecongkakanmu terhadap Allah dan kelapangan Allah terhadapmu." Hajjaj naik pitam dan memerintahkan, "Bunuh dia sekarang." Said menghadap kiblat sambil membaca firman Allah, "Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah." Quran Surat Al-An'am 79. Hajjaj lalu memerintahkan lagi, "Palingkan ia dari kiblat." Said membaca firman yang lain, "Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah." Quran Surat Al-Baqarah 115. Hajjaj berkata, "Sungkurkan dia ke tanah." Said membaca firman yang lain, "Dari bumi itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain." Quran Surat Taha 55. Hajjaj memberi perintah terakhir, "Sembelihlah musuh Allah ini." Aku belum pernah menjumpai orang yang suka berdalih dengan ayat Allah sepertinya. Said mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, jangan lagi kau beri kesempatan ia membunuh orang lagi setelah aku." Said bin Jubair syahid dibunuh pada bulan Sya'ban tahun 95 Hijriah pada usia 57 tahun. Tak lebih dari 15 hari setelah wafatnya Said bin Jubair, mendadak Hajjaj bin Yusuf terserang demam. Kian hari suhu tubuhnya makin meningkat dan bertambah parah rasa sakitnya, hingga keadaannya silih berganti antara pingsan dan siuman. Tidurnya tak lagi nyenyak, sebentar-sebentar terbangun dengan ketakutan dan mengigau. "Said bin Jubair hendak menerkamku. Apa yang telah aku perbuat atas Said bin Jubair?" Kondisi itu terus berlangsung hingga dia meninggal. Setelah kematian Hajjaj, seorang rekan Hajjaj pernah memimpikannya. Dalam mimpinya itu dia bertanya kepada Hajjaj, "Apa yang Allah perbuat terhadapmu setelah membunuh orang-orang itu, wahai Hajjaj?" Dia menjawab, "Aku disiksa dengan siksaan yang setimpal atas setiap orang tersebut. Tapi untuk kematian Said bin Jubair, aku disiksa 70 kali lipat." Al-Hajjaj tidak membunuh orang lagi setelah membunuh Said bin Jubair. Mutiara perkataan, "Sesungguhnya rasa takut hanyalah kepada Allah, dan rasa takut hendaknya dapat menghalangi antara Anda dan perbuatan maksiat. Karena itulah takut yang sebenarnya. Sesungguhnya menyebarkan ilmu pengetahuan lebih aku sukai daripada aku harus membawanya ke kuburanku. Apa tanda-tanda binasanya manusia jika ulama mereka telah pergi dipanggil menghadap Allah?" Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat beliau,